Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Syukur alhamdulillah. Terus gimana libur lebarannya? Walaupun kalian di rumah aja, kalian tetap harus rajin berolahraga dan tetap jaga kesehatan. Kalaupun kalian ingin keluar, kalian harus mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker. Sebelum memulai pembelajaran sejarah di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan berkah, bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, dan insya Allah akan berguna di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Sebelum lanjut ke pembelajaran atau materi hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ayu, Bayu, Caca, Diki. Diki kemana nih? Diki? Oh, Diki apa ya? Selanjutnya, Erni. Yang lain hadir semua ya. Cuma Diki doang nih yang tidak hadir. Ibu mau nanya ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Iya, Ayu. Betul sekali. Minggu kemarin kita membahas mengenai analisis peristiwa sejarah tentang manusia yang ada di masa lampau untuk kehidupan di masa kini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Ada yang udah baca-baca? Oh, belum ya? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Tolong kalian dengarkan dan perhatikan baik-baik agar kalian paham mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu merupakan sejarah yang disusun secara sistematis dengan metode secara ilmiah dan bersifat pengetahuan yang penting serta berguna bagi semua orang. Adapun karakteristik dari sejarah sebagai ilmu ada 5. Yang pertama yaitu empiris. Yang kedua yaitu objektivitas, yang ketiga yaitu teoritis, yang keempat yaitu generalisasi, dan yang kelima yaitu metode atau cara yang disusun secara sistematis untuk mempermudah suatu masalah. Nah, adapun contoh dari sejarah sebagai ilmu yaitu teori terbentuknya bumi dan alam semesta. Yang menurut pendapat para ahli, bumi dan alam semesta terbentuk karena sebuah ledakan besar yang dinamakan dengan teori Big Bang. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah sebagai peristiwa, yang merupakan sebuah kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Adapun karakteristik sejarah sebagai peristiwa ada 2. Yang pertama yaitu objektif, yaitu sejarah yang berdasarkan hasil kumulatif atau gabungan dari beberapa pendapat ahli yang berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Yang kedua yaitu empiris, berdasarkan data yang sebenarnya. Nah, contoh dari sejarah sebagai peristiwa yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada saat Insinyur Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan sejarah yang direkonstruksikan atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran atau ingatan seseorang. Sejarah sebagai kisah juga
merupakan pendapat masing-masing sejarawan yang masih utuh dan belum disimpulkan menjadi satu. Nah, adapun karakteristik sejarah sebagai kisah ada dua. Yang pertama yaitu subjektif atau berdasarkan ingatan seseorang dan berdasarkan pendapat masing-masing seseorang. Yang kedua yaitu sarana untuk menceritakan kembali sejarah. Adapun contoh dari sejarah sebagai kisah yaitu kisah Pangeran Diponegoro melawan kolonialisme Belanda yang sering disebut dengan Perang Diponegoro. Dan yang terakhir yaitu sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan sejarah yang menambahkan unsur seni dan imajinasi untuk memperindah tulisan dan membuat para pembaca sejarah menjadi tertarik dengan isi sejarah tersebut. Adapun karakteristik sejarah sebagai seni terdiri dari 4. Yang pertama yaitu intuisi, yang kedua yaitu imajinasi, yang ketiga yaitu emosi, dan yang keempat yaitu gaya bahasa atau bahasa kiasan yang digunakan sejarawan untuk memperindah tulisan sejarah. Nah, contoh dari sejarah sebagai seni yaitu seni pahat atau relief di Candi Borobudur yang merupakan ukiran indah berbentuk patung dalam dinding. Ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Atau sudah paham? Alhamdulillah ya kalau sudah paham. Ingat, kalian sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester. Jadi belajar yang rajin ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya, nanti Ibu share di grup kelas. Ingat pesan Ibu, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Kalaupun ada keperluan yang mengharuskan kalian keluar rumah, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.